atau sering kita sebut dengan EYD. Apa itu EYD? Tidak digunakan atau yang sering disebut dengan EYD merupakan rangkaian wajib yang digunakan dari saat di dalam tulisan bahasa Indonesia resmi. Terdapat 4 aturan penggunaan tulisan pada EYD, yaitu yang pertama pemakaian huruf, yang kedua penulisan kata, yang ketiga penulisan khusus kata, yang keempat pemakaian tanda baca. Yang pertama, Kenapa? Oh iya. Apa itu EYD? Ini tulisannya bahasa Indonesia pakai I besar enggak? Ayo. Tadi bahasa I-nya pakai besar enggak? Bahasa Indonesia. belajar bahasa Indonesia ya. B-nya besar enggak? Hah? Enggak. Besar. Kan belum pernah kau lihat I kecil. Ya, oke. Jadi I-nya besar ya, Indonesia. I-nya besar. Bentar, balik lagi backspace. Kita bagi menjadi 2, berarti kelompok 2 kelas E, 1 dan 2. Ya, 1 dan 2 dulu, terus kelompok F 3 dan 4. Ya toh? Gitu toh? Ya. Oke, mulai dari pemakaian huruf. Atau kalau misalnya ini, papernya di mana? Ada di file. Sofanya ada tapi belum saya kirim ke Ali. Lebih baik ini papernya, soalnya harus detail. Harus detail. Yang dipresentasikan paper aja, soalnya harus detail. Nah ini nggak detail nanti. Jadi papernya dikirim ke saya. Papernya. Bentar ya, ini ada perubahan supaya lebih detail belajar EYD. Kita pakai papernya saja. Ini yang on cam siapa nih? Aziza. Ana Balkis selalu on cam. Raka di mana Kak? Masih di Jogja atau di Tangerang Kak? Jogja Bu. Dari Jogja ya? Ya. Berarti kalau backgroundnya pink itu di Jogja ya Kak? Iya Bu. Ini nggak ada yang nemeni Biondi nih yang offline ini. Cowok mana ini? Bingung bikin surat izin orang tuanya Bu. Iya. Gimana Kak? Bingung bikin surat izin orang tuanya gitu Bu. Loh, itu kan diupload toh? Iya Bu. Diupload. Surat izin sudah ada template-nya kok. Harus melengkapi apa? Nah, saya nanda tangani apa? Surat izin anak saya. Jebule sing daftar online 2 orang. Nggak jadi. Jadi kalau misalnya Anda tidak pengen offline, ya tidak apa-apa ya. Artinya ini kan kita bicara konseptual, ya. Artinya kalau di online pun cukup, ya. Kecuali kalau misalnya kualitatif, ya, mungkin itu Anda butuh pencerahan pemahaman yang lebih daripada online, boleh nanti offline. Oke, sudah. Silahkan, Mbak, mulai lagi. Tapi jangan dibaca semuanya, nggak apa-apa, cuma nanti dicontoh-contoh detailnya itu loh. Jadi yang pertama adalah pemakaian huruf. Pemakaian huruf terdiri dari yang pertama huruf alfabet. Seperti biasa kita pakai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya sampai Z.
Lalu yang kedua huruf vokal. Huruf vokal yaitu huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari huruf a, i, u, e, o. Selanjutnya huruf e juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, diakritik e dilafalkan dengan e biasa. Contohnya, Adi sedang mengecat tembok. Gimana loh? Fania sedang. Ini mana kok nggak cocok sama ini? Coba diulangi sejak awal yang mana? Jadi pembagian dari huruf e pada huruf vokal itu ada 3. Yang pertama, diakritik e dilafalkan dengan e biasa. Misalnya contohnya, Adi sedang mengecat tembok. Fania sedang olahraga sore. Yang kedua, diakritik e yang kedua. Contohnya, siang hari Rizky minum es teler. Yang kedua, kami menonton film seri. Sama. Berarti sama. Dilafalkan e. Sama toh? Tembok t t. E dan e. E dan e. Oh, kalau papat kan e dan e. Kalau bahasa Jawa e dan e. Berarti ini ada 3. E, Contoh yang 3 yaitu mereka enggan bertemu sopan. Masa dan kira teman sebaya. Jelas ya. Huruf vokal hanya itu ya punya hukum itu ya. E bisa dibunyikan e biasa, dan e. Ya. Tembok, teler, dan teman. Nah, gitu ya. Tembok, teler, teman. Selanjutnya yang ketiga adalah huruf konsonan. Huruf konsonan terdiri dari 21 huruf, yaitu yang terkecuali dari huruf vokal tersebut. Terkecuali dari huruf a, i, u, e, o. Jadi b, c, d, f, g, h, dan seterusnya sampai z. Selanjutnya huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu a, ai, au, ei, dan oi. Oh enggak jelas. Udah terus suaranya enggak. Contoh dari huruf diftong ai yaitu balairu sama lalai. Selanjutnya contoh dari huruf au yaitu aslium, saudara, harimau. Huruf ei, este, geser, dan mei. Jadi menggema ya? Punya itu ya? Bentar, tak kecilkan punya saya. Punyamu udah kecil? Sudah. Ya mungkin ya. Coba. Masih ya?
Udah aman. Iya, masih masuk. Dia kalau bisa membantu. Ya masuk. Berarti apa satu-satunya harus Coba. Ulangi lagi tuh. Cek 1, 2, 3. Kabelnya. Nyoba nek cek omong welin. Masih kan? Malah lu sik kowe. Oh, berarti halo? Itu aku. Kalau mereka masih. Padahal aku yang ngechat. Masih. Jelas. Soalnya nih laptop kan di depan sini kan. Cek. Masuk. Lanjut nih. Ini langsung lanjut Ibu. Selanjutnya yang kelima ada huruf konsonan. Kok mantul ya? Menggema. Menggema nggak? Gema ya? Iya, menggema. Iya kan? Di nolin aja nggak sih, Lin? Punya laptopnya Bu Suci? Suaranya nggak usah. Bu, yang presentasi join Zoom aja, Bu. Ini udah pakai Zoom. Enggak, maksudnya suaranya dari apa namanya? Pakai headset suaranya. Cek. Masih. Cek. 1, 2, 3, cek. Masih ya? Ya udah oke. Pedes. Mau pakai yang ya. Dan saya kan belum siap. Kamu ngomong lewat HP Ki. Halo, cek. Di sini masih. Tuh. Kan? Tuh suaranya.
Tes. Udah. Ini yang share screen Alin. Oke. Ya. Selanjutnya yang kelima itu ada huruf konsonan. Huruf konsonan di sini berbeda sama huruf konsonan yang ketiga. Huruf konsonan yang kelima lebih digabung antara huruf konsonan-konsonan yang lain. Contohnya, bawah Lin. Ya. Nah, contohnya itu ada huruf KH, NG, NY, dan SY. KH contohnya khas, akhlak, dan NG ngetik, berangkat, senang. NY nyonya, SY syarat. Yang keenam, huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat yang seperti biasanya kita ngetik di Word seperti itu. Pasti awalnya menggunakan huruf kapital. Contohnya apa yang terjadi, di mana kamu berada saat kejadian itu, dan bagaimana keadaanmu sekarang. Selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Contohnya, atas. Ke bawah dikit. Ya, contohnya Wanda Hamida ini yang di italik itu kan kapital. Itu sebagai contoh aja, jadi di italik biar kelihatan perbedaannya. Seperti itu. Wanda Hamida, Puan Maharani, Eko Budiono. Catatan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Contoh ikan koi, itu berarti K-nya tidak perlu di kapital. Bunga mawar, M-nya tidak perlu di kapital. Dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Bunga mawar, jadi M-nya itu enggak kapital, Bu. Ya. Iya. M-nya kecil. Iya. Selanjutnya, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari atau seperti bin dan binti atau huruf pertama kata tugas. Contoh, Anissa Khairunisa, binti, B-nya kecil, Muhammad Islam. Ahmad Fahrul bin Jaka Prasetya, bin-nya B-nya kecil. Roti buaya dari Jakarta, D-nya kecil. Lanjut. Dari itu kayak penghubung darinya. Nggak ada, Bu. Cuman bin sama binti. Ini kalau dibuaya dari Jakarta. Ya, itu pembagian apa ya? Ini kan iya. Atau huruf pertama kata tugas. Huruf pertama kata tugas belum ada contohnya, Bu. Iya.
kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Pak Lurah mengabarkan cuaca pagi ini sangat cerah. Cuaca C-nya besar. Selanjutnya, jalan daerah ini sekarang rusak sekali katanya. J pada jalan itu J-nya besar. Kami akan berangkat bersama. Kami K-nya besar, kata Rina. Iya betul, iya I-nya besar. Selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Islam I-nya besar, Hindu H-nya besar, Buddha B-nya besar, Alkitab A-nya besar, Tuhan T-nya besar, dan Allah akan selalu melindungi hambanya, N-nya besar. Selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan keagamaan atau akademik, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan keagamaan atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contoh, Nabi Muhammad N-nya besar, Raden Kian Santang R-nya besar, Hotman Paris sarjana hukum S-nya besar, H-nya besar, Faris Arafik magister humaniora M-nya besar, H-nya besar. Apa, Bu? Iya, Bu. Antara nama sama jabatan. Buat sendiri. Di buku contohnya kayak gitu, tapi saya kalimatnya ini buat sendiri. Iya. Iya. Bukan, maksudnya ditulis, dijelasin gitu, Bu. Selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan dipakai sebagai sapaan. Contoh, selamat pagi dokter, D-nya besar. Terima kasih yang mulia, Y dan M-nya besar. Apa, Bu? Iya. Iya. Dokter. Maksudnya sapaan terhadap kepada dokter. Jadi dokternya D-nya miring. Huruf D-nya miring. Ini penanda. Iya. Iya, Bu. Iya. Saya ini jelasin lagi, Bu. Jadi di sini yang di italik itu sebagai penanda. Perbedaannya bahwa perbedaannya tuh di situ gitu, di huruf yang di italik. Ya, selanjutnya. Iya, kapital. Iya. Lanjut.
konteksnya selamat pagi itu memang itu besar. Karena itu besar. Saya nggak nyapa deh, kita nggak nyapa. Saya mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya pada semua yang telah membantu saya. Terima kasih saya juga besar nggak? Enggak. Apa? Biasanya Jangan biasanya tuh ya. Bicara tentang apakah karena hanya samaan kemudian besar atau dalam konteks apapun itu bisa besar. Kalau kemarin kan pernah bisa kali, iya terima kasih gitu loh karena itu ya. Makanya ini apakah karena samaan lain jadi besar? Dalam konteks lain non samaan hanya kecil. Selamat pagi, terima kasih, saya kecil, saya bukan menyapa orang gitu. Seperti itu ya. Nanti coba anda lihat ini. Terima kasih rasanya nggak bisa. Mungkin karena dalam konteks samaan, karena bisa. selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contoh, Gubernur Jawa Tengah, Sekretaris Desa Dusun Kalirandu, Perdana Menteri Amerika. Iya. Iya. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya bangsa Indonesia, I-nya besar, suku Jawa, J-nya besar, bahasa Minang, M-nya besar. Namun terdapat catatan yaitu nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Contoh pengindonesiaan, keinggris-inggrisan, kejawa-jawaan. Selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari bersejarah. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contoh, tahun Hijriyah hanya besar, bulan Maulid M-nya besar, bulan Lebaran L-nya besar, hari Natal N-nya besar, bulan Januari J-nya besar. Buat sendiri. Akhirnya bingung Bu, mikir contohnya banyak. Namanya Ramadan. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contoh, Perang Dunia, P dan D-nya besar. Perang Dunia 1, P dan D-nya besar. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, P, K, dan I-nya besar. Perang Saudara, P dan S-nya besar. Namun terdapat catatan yaitu huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh, persaingan sengit antara Cina dan Amerika memicu perang dunia. P dan D-nya kecil. Namun terdapat catatan yaitu huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Maksudnya sendiri gitu Bu, sendiri. Oh iya. Iya. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contoh, Bengawan Solo, B dan S-nya besar. Gunung Merapi, G dan M-nya besar. Kecamatan Kasihan, K dan K-nya besar.
Jawa Timur, J dan T-nya besar. Kelurahan Taman Tirto, K dan T-nya besar. Dengan catatan, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh, mandi di sungai menyeberangi danau, berlayar ke laut. L-nya kecil. Huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh, pempek Palembang, P-nya kecil. Apel Malang, M-nya kecil. Terus, nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misalnya, gula Jawa, gula tebu, gula pasir. Sesuatu. Ya, contohnya. Itu. Iya, namanya. Asal, Bu. Iya. Iya. Besar. Kan berasal dari Parangkusumo. Ya nggak sih? Impian. Oh, berarti nggak besar, Bu, soalnya kan bukan nama geografi. Ini kan batik Solo, batik Pekalongan, S-nya besar, P-nya besar. Betul nggak, Bu? Galak. Ibu boleh gantian. Capek. Kemudian yang J, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk unsur bentuk ulang sempurna. Dalam negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Contoh, Dewan Perwakilan Rakyat. D, P, R-nya besar. Republik Indonesia, R, I-nya besar. Badan Lingkungan Hidup, B, LH-nya besar. Ikatan Dokter Indonesia, ID sama I-nya besar.
Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna. Di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti jika, jari, dan yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Contoh, saya mendapat hadiah buku Guess dan An dari seseorang. Pagi tadi saya membaca banyak berita bencana alam di detik.com. P sama D-nya besar. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contoh, RA Raden Ayu, NY Nyonya, DR Dr. KH Kiai Haji.
Sebelah mana, Bu? Sebelah mana? Udah masuk. Iya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, serta kata lain penyapaan atau pengacauan. Contoh, ayo makan dulu kak, K-nya besar, awas terlambat pak, P-nya besar, hati-hati di jalan dek, D-nya besar. Enggak. Berarti ketika menyatakan itu yang besar, lupa, di jalan gede, gedenya besar. Tapi kalau dalam konteks kerja langsung, dia menceritakan itu tidak bisa seperti ini. Adik saya di rumah semua, tahu nggak adik saya di rumah semua, hanya kecil. Kata gantiannya di mana? Kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Contoh, sudah siapkah Anda? A-nya besar. Bagaimana dengan Anda? A-nya besar. Anda besar. Anda. Sama dengan kamu ya. Sudah siap kamu? Kata ganti Anda itu kan kamu loh. Awal kapital. Ya kalau di sini samanya Anda ya. Kalau kamu bisa Anda itu kamu loh. Cuma Anda itu kata-kata yang lebih sopan.
Terus yang ketujuh ada huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contoh, sudahkah membaca buku Tales on a Rainy Day karangan Naila Ali? Itu judul bukunya besar. Terus banyak berita pada majalah Tempo hari ini, T-nya besar. Kemudian Nur Salam 2008, konsep dan penerapan metodologi penelitian ilmu keperawatan, Jakarta, _2, Salemba Medika. Nama majalah, nama surat kabar, Tempo, Jawa, nama surat kabar yang juga dilakukan termasuk dalam daftar pustaka. Judul buku harus lain di judul surat kabar Tempo. Surat kabar ini daftar pustaka ini daya ini apa saya dalam kurung titik konsep dan penerapan judul buku ini Jakarta _2 penerbit. Kalau kami basis yang dapat utama saya ini dibiasakan pakai apa saya biasanya dengan itu. Misalnya ini apa saya atau harta sama apa saya atau apa saya. Terus salam titik dalam kurung tahun titik judul kota terbit dan Kemudian huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh, apakah pertanyaan ini benar kecualinya miring? Mana yang seharusnya tidak dicoret, tidaknya miring. Dipakai untuk menegaskan. Mana yang mau menegaskan? Kurang benar bahasa di belakang. Oh ya, saya harus di sini. Ya, jadi huruf miring coba dipakai kata untuk menegaskan. Apa yang mau kamu tegaskan di sini? Yang mau kamu tegaskan apa ini? Kecuali. Jadi kalau di soal-soal ya, Anda misalnya garap soal yang pilihan ganda, itu mesti kecuali di piring kalau tadi dicoret bawah, supaya Anda nggak keliru, gitu loh. Jadi kecuali itu yang ditegaskan, berarti yang bukan, ya. Mana yang seharusnya tidak dicoret? Ya bisa aja, ini kan tergantung ini ya, mau ditegaskan enggak. Kan ini jangan sampai keliru mana yang seharusnya dicoret. Nah, makanya si penulis mana yang seharusnya tidak dicoret. Nah, makanya di surat-surat pernyataan di catatan paling bawah coret yang tidak perlu gitu ya. Miring. Coret yang bintang toh, bintang. Coret yang tidak perlu, miring, ya. Oke, lanjut. Kemudian huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, nama ilmiah dari padi adalah Oryza sativa. Oryza sativanya miring. Membeli peralatan untuk proses upacara tedak siten. Tedak sitennya miring. Catatan, nama orang, lembaga atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Kita cermati dulu. Ungkapan bahasa daerah atau asing dicetak miring, ya. Oryza sativa bahasa asing, bahasa Latin ini. Upacara tedak siten bahasa daerah. 7 bulanan. Ngaben. Apalagi yang daerah-daerah itu nglarung pusaka. Catatannya apa? Nama orang, lembaga. Nama orang, lembaga, organisasi.
organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah. Tidak ditulis huruf miring. Contohnya apa ya? Catatan yang pertama contohnya apa nih? Nama orang, lembaga atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Contohnya apa nih? Ya, yang online coba, yang online kasih contoh. Catatan pertama. Nama orang, lembaga atau organisasi, ISIS huruf besar ya, tapi tidak ditulis miring. Iya. Nama lembaga, organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah kok? Ya, ISIS. ISIS, oke, ISIS tidak ditulis miring, cuma huruf besar. New York. Oh, New York huruf besar nama kota. Lembaga atau organisasi kok? Berarti singkatan bahasa asing, ya kan? Singkatan bahasa asing itu tidak ditalik, tapi cukup huruf besar. FAO, UNICEF, UNESCO, WHO. Apa FAI? FAI malah huruf besar tau, Fakultas Agama Islam. Ya. Ini bahasa asing. Cek ya. Pada naskah tulisan tangan atau mesin tik, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Pada naskah tulisan tangan atau mesin tik, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Ya soalnya mesin ketik ra iso miring, mesin ketik tangan. Ya ini bicara tulisan tangan atau mesin tik tangan manual. Kan nggak bisa miring ya, meskipun kalau tulis tangan miring ini tulisannya miring kabeh. Enggak, miringnya tuh miringnya deh. Harusnya miringnya tuh begini ya tulisan. Sekarang anak sekarang miringnya gini. Kebalikan. Kok aneh ya? Harusnya orang dulu miringnya gini. Bukan, ya nek mesin ketik iya. Greg, dik. Orang pengalaman lah. Ya, jadi untuk pengganti tulisan tangan dan mesin ketik itu enggak ada miring, makanya di garis bawah. Terus Mbak. Kalimat atau teks yang berbahasa asing maupun daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Ya, jelas ya. Teks berbahasa asing apapun itu, entah bahasa Inggris, entah bahasa Arab, diketik miring. Contoh miring, Lin. Wah. Are you ready? Are you ready? Tanda tanya. Yes, italic. Nah. Misalnya dia berada di tengah-tengah teks bahasa Indonesia, itu loh kelihatan nanti. Miring. Jadi semua istilah asing non Indonesia dicetak miring ya, huruf miring. Yang kedelapan ada huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contoh huruf DH pada kata Ramadan. Tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Artinya ini apa? Huruf tebal, bold ya. Dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Ini contohnya DH pada kata Ramadan. Tidak terdapat dalam EYD yang disini. Maksudnya gimana nih? Ramadan itu DH enggak tahu ya? Ramadan. Ya namamu pakai. Ada salah ya?
Iya ya, nggak pakai. Ya. Tapi huruf Arab toh Ramadan. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan. Oh, ini maksudnya hanya nggak ada toh? Huruf DH pada kata Ramadan tidak terdapat dalam EYD. Yeah. Nggak pakai H toh? Salah ya kamu nggak pakai D. Ramadan. Nah. Lah bolnya mana? Bolnya mana? Di bol. Di miring terus di bol. Oh enggak. Ini kan kita bicara bol toh ini. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Ya, tulisan miring ditegaskan lagi menjadi bold. Nah, huruf DH pada kata Ramadan tidak terdapat dalam DYD. Kok DH ya? Mestinya H ini. Ya bisa. Jadi huruf DH pada DH-nya yang miring ini. Ya no? Ya enggak? Yang ditegaskan kan DH-nya. Jadi DH itu sudah miring. Mau ditegaskan lagi kan di bold. Oh ya di bold. Artinya DH itu. Ini kan contoh ya. Ya DH awal huruf DH ya. Huruf DH. Huruf DH, DH-nya itu rin. Oh, maksudnya yang depan, DH depan. Huruf DH. Nah, itu. Nah, terus di Ramadannya biasa baik. Miring semua. Atau tidak usah miring malah. Nah, itu menegaskan bahwa DH itu sudah miring toh. Mau ditegaskan lagi jadi tebal. Jadi Ramadannya tetap betul. Enggak apa-apa gini, dia ingin menegaskan DH kok tidak ada di EYD, berarti yang benar apa? Ramadan biasa. Ya enggak usah. Enggak sesuai EYD enggak apa-apa. Ya, terus. Kemudian huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Contoh 1.1 latar belakang masalah. Nanti kalau nulis di proposal ya, latar belakang masalah tebal. Di depan huruf besarnya di depan tok ya, latar belakang. Kalau semua itu di pendahuluannya, di judul ya. Judul skripsi. Oh itu baru di semua. Kalau bab 1 pendahuluan kayaknya ini ya, pada bagian seperti judul bab, judul buku bab kok, berarti enggak, no? Berarti enggak. P-nya D. Bab 1 pendahuluan. Ya, pendahuluan. Tebal. Nah. Bab 1 enggak usah pakai titik, no? Oh, langsung. Ini. Ya. Sejarah. Spasi. Terus 1.1.1 latar belakang. Di subbab. Kok sama? Latar belakang masalah masih di sub. Ya terus ini ngarang dhewe kok. Iya sendiri. Oh lah, bingung. Latar belakang masalah itu sudah subbab, ya, kok masih di subbab lagi. Oh iya. Kecuali kerangka teori. Ya 4.1 kerangka teori, 4.11 teori uses and gratification lah, itu subbab dari teori. Nah ini latar belakang masalah kok subbabnya latar belakang sama. Ya. Udah, terus kemudian ada penulisan kata. Yang pertama kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, ruangan itu sangat penuh.
titik. Antrian yang sangat panjang. Yang kedua ada kata berimbuhan. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contoh, membaca, terus melihat, berjalan, berlari, tertidur, ter. Catatan, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkaian dengan bentuk dasarnya. Contoh, kameramen, itu man, cendikiawan, wan, manusiawi, wi. Terus bentuk terikat ditulis rangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, demografi, demo, aerobik, aero, kontradiksi, kontra, multikultur, multi, infrastruktur, infra, swasembada, swa, pasca sarjana, pasca. Wah, ada catatan. Catatan, Ya sebentar. Yang betul pasca loh ya, pasca sarjana loh ya, bukan pasca. Pasca panen, pasca sarjana itu bahasa bukan bahasa Inggris, bahasa Latin. Seperti stadium general, salah loh tuh. Stadium generale. Itu bukan bahasa Inggris, itu bahasa Latin. Yuk kita ngadakan stadium generale. Pasca. Jadi kalau tadi kantormu di mana? Saya di pasca sarjana, bukan pasca loh ya. Pasca sarjana. Terus catatannya loh, catatan itu pengecualian. catatan yang pertama, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang terhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital yang dirangkaikan dengan tanda hubung. Contoh, non-Islam, nonnya non-profit, proaktif, anti-inflamasi, antivirus. Bentuk terikat yang diikuti kata yang berhuruf awal kapital. Oh, atau singkatan yang berupa huruf dirangkaikan dengan tanda penghubung. Dan jadi kecil ya. Non-Islam ini jadi kecil ya. Atau non-Islam, non-profit, proaktif. Non-anti, non dan anti enggak contohnya? Iya. Sama pro. Oh, ya terus. Kemudian yang kedua, bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Contoh, mari mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Panjatkan segala doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Benar nggak Esa ini? Esa. Yang disambung puasa ya? Maha puasa. Disambung loh. Coba Maha Esa dipisah. Kayaknya Maha Kuasa disambung deh. Dipisah. Coba dicek. Saya pernah ketok ya. Disambung. Nah iya. Maha Kuasa itu disambung. Maha Suci, Maha Kuasa. Bisa disambung. Nah, iya. Maha Esa bisa. Yang dipisah Maha Esa. Maha Tahu juga Disambung. Terus kalau Maha Esa dipisah ya. Yang ketiga, bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata Esa ditulis serangkai. Ya, ini. Oke, 15 menit lagi ya. Nanti tidak capek. Soalnya memikirkan ini ya, berpikir. Jadi tadi apa? Nomor lanjut. Gantian dulu ya, Bu. Sing presentasi sampai kesel loh. bayangin dulu. Sampai. Yang ketiga yaitu bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Jelas ya. Contohnya jalan-jalan, Jalan-jalan. kupu-kupu, Gotong royong. sama-sama. Kemudian bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misal, manis madu, manis menjadi manis, strip manis madu. Jalan rusak menjadi jalan-jalan rusak. Terus ramai lancar menjadi ramai-ramai lancar. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama.
unsur pertama. Bukan manis madu-madu gitu toh. Jalan rusak-rusak, jalan-jalan rusak, rame-rame lancar. Itu yang salah maksudnya. Enggak, Ngulangnya unsur pertama ya. ngulang yang diulang yang unsur satu. Ya, yang diulang unsur pertama. Yang keempat, gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lain disebut kata majemuk termasuk istilah khusus. Ditulis terpisah. Misalnya rumah sakit, kuda poni, jalan raya, kursi goyang, orang tua, cendera mata. Ya, kata majemuk ditulis terpisah. Bisa. Bentar, katanya ada yang lazim ini disambung. Bentar, nanti tunggu di bawah ya. Terus Gabungan kata yang orang tua ya. dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, suami istri baru, bapak ibu guru, suami istri suami istri baru bisa dipisah jadi suami istri baru. Paham nggak ini yang B? Supaya nggak menimbulkan salah sangka, maka diberi kata penghubung. Yang baru itu apanya? Istri yang baru atau suami yang baru? Atau suami istri yang baru? Buku sejarah baru. Yang baru bukunya atau sejarahnya atau buku sejarahnya. Nah, itu beda nanti tanda-tanda penghubungnya. Ada perubahan ya. Supaya nggak salah kata. Buku sejarah baru. Buku sejarah baru. Bedanya apa? Ini yang baru yang mana? Sejarah. Bukunya. Buku sejarah baru. Yang atas yang baru apanya? Yang bawah apa? Yang atas itu yang baru sejarahnya. Yang baru sejarahnya, jadi ada sejarah baru, ada sejarah lama. Nah, bukunya ini tentang sejarah baru. Enggak? Makanya ini si penulis, ya, saya ingin memberikan pemahaman barunya itu yang mana? Ini sejarahnya yang baru. Kalau ini buku sejarahnya, enggak? Ini dengan tanda penghubung ini membedakan ini. Buku sejarah baru itu sejarahnya yang baru karena ada buku sejarah lama. Tapi kalau ini yang baru itu buku sejarah. Jadi bukan buku matematika itu loh. Makanya tadi suami jadi suaminya punya istri baru, suami istri baru, pasangan baru. Kemudian gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya, melihat bayangan, memperkirakan cuaca, bersenandung merdu. Iya, maksudnya. Penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah. Dan akhiran, melihat itu awalan, bayangan itu akhiran. Ya. Kemudian gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis rangkai. Misalnya mempertanggungjawabkan, mempertontonkan, menenggelamkan, penghargaan. Ya, awalan dan akhiran sekalian berarti ditulis rangkai. Kemudian gabungan kata yang sudah padu ditulis rangkai. Misalnya sukacita, sukacita itu digabung. Sukacita digabung ya, sukacita, sukacita.
mengapa, sedia kala, bagaimana, biasanya, terus bela sungkawa, pemberani. Kemudian yang kelima ada penggalan kata. Penggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan antara kedua huruf vokal itu. Misalnya siasat, si. Maksudnya ini tahu nggak tahu pemenggalan tuh posisi apa? Setelah Pemenggalan. Pemenggalan itu juga tahu garis itu. Oh, nanti kalau misalnya Anda ketemu ada konsonannya ya. Abdim kan enggak abdim kan gitu. Abdim kan enggak begini kan enggaknya toh. Nah kan enggak gitu kemudian terus ada yang kalau vokalnya dua jajar itu pemenggalannya gimana? Coba diteruskan. Pemenggalan huruf di diftong au, ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Misalnya santai, sai, santai. Santai. Itu kalau proses di laptop otomatis ya, dia kan bukan sendiri. Cuma kalau proses tangan, iya bu. Kalau proses tangan atau proses manual, itu laptop sendiri kita. Nah, pemenggalannya terus ya sampai danau dan strip au. Ya, danau. Ya, dan strip au. ini ya. Ini di diftong. Survei. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Mewah, me, sama wah. Lawan, dalam, lewati, semua sama pesan. Biasanya kalau ada tulis tangan, kalau tulis tangan harus diperhatikan pemenggalannya. Namanya yang ke akhir apa? Kalau ini kan biasa ya, terbang, panggung, terganggu. Terus bawahnya apa? Nah ini mulai yang astral. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya as. Ada tiga konsonan jajar. Pemenggalannya satu astra itu kan konsonannya tiga. Kan tiga konsonan jajar. Jadi pemenggalannya di sini. Infrared. Masih kurang berapa ya ini? Pemenggalan tapi sampai pada kata depan. Coba diceritakan pemenggalan. Pemenggalan kata turunan. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Misalnya pemberani. Jadi kata dasarnya jangan sampai pemenggalan. Berani.
dari kata dasar berani. Dipertanggungjawabkan dari kata dasar tanggung jawab. Catatan. Pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar, misalnya pesihir. Pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar, misalnya gemulai, semarak, senandung. Pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir tidak dilakukan, misalnya sudah dibicarakan perihal itu sebelumnya. Tidak ada yang mau waktunya terbuang sia-sia. Kemudian, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Misalnya, kata instruksi menjadi instruksi dan Instruk apa struk Pak? Instruksi pemenggalannya gimana? Rin, turun Rin. Instruksi nanti dilihat kok meragukan ini. Masih banyak ya? masih ada sampai sini. Oh iya. Kita selesaikan sampai pemenggalan ya. Kalau di KBBI sebenarnya itu yang di merah. Nah iya. Kan kata dasarnya struk toh. Struk pembayaran, struk tagihan. Makanya pemenggalannya instruksi. Itu. Terus. Nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misal lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Nah, ini pemenggalannya di mana? Wage, terus dipisah Rudolf Supratman gitu ya. Kurang jelas nih contohnya. Terus, iya. Enggak maksudnya dipenggal, iya dipenggal di bawahnya. Maksudnya tulis di bawahnya kalau nggak cukup Wage Rudolf Supratman. Gitu. Terus? Singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Misalnya beliau bekerja di BLH. Singkatan nama diri dan gelar. BLH tidak dipenggal. Jadi kalau nggak cukup atas semua ditarik ke bawah BLH-nya. Jangan B terus bawahnya LH gitu ya. Ya, terus. Catatan penulisan berikut dihindari. Beliau bekerja di BLH tadi ya. Ya, cukup ya. Oke, kelompok 2 kelas F
Besok ya. Besok meneruskan mulai kata depan. Minggu depan. Ini nanti bisa dikumpul di meja saya ya. Kasih kelasnya. Jangan sampai kelas lupa ya. Jadi mau dibuat semua apa tulis tahu aja kelasnya? Oke, saya kira cukup sekian dulu. Ada pertanyaan enggak dari online? Dari mahasiswa online sudah capek ya? Kita lebih capek nih. Yang offline. Anda bisa ngelekar ya kalau online ya, ditinggal ketiduran sambil dengarkan. Kita nggak bisa nih tiduran. Gimana, ada pertanyaan? Bu Suci, saya mau tanya dong, Bu. Ya, satu aja bagus nih, udah capek soalnya. Oh iya, maaf, Bu. Tapi saya boleh share screen nggak, Bu? Pagi. Gimana, Gis? Tanyanya boleh share screen nggak? Boleh. Oke. Cuman satu pertanyaan sih, Bu. Nah, bentar. Silakan, bagus. Oke. Nah, ini kan ada materi yang dari Bu Suci ya di My Class. Ini tuh ada, bentar. Saya tuh bingung bagian ini, Bu. Ini kan ada kalau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama untuk petunjuk kekerabatan kan. Ya. Untuk penyapaan. Cuman kok ini di sini tiba-tiba ada huruf besar nyangkut ya berangkat ini. Oh iya. Iya. Ini salah atau emang kayak gitu? Harusnya kalau misalkan kayak gini duduk tuh juga nih misalkan. Ya nggak sih, Bu? Kalau misalkan ini salah ya? Yang kecil. Harusnya kecil kan, Bu? B-nya yang besar, B-nya bapak besar, B-nya berangkat kecil. Oh iya, oke, sip. Soalnya saya kira harus gitu. Oke, berarti kecil ya, Bu ya? Oke, Bu. Udah kok, Bu. Ya memang kalau kita nulis di makalah ini kita harus ngecek ya, karena itu berkaitan dengan bahasa Indonesia gitu ya. Anda yang kelompok editing, ternyata makalahnya harus diedit, ya gitu kan repot ya. Jadi nanti harus hati-hati secara teliti ya, dan teliti. Oke, cukup ya. Kita ketemu untuk bahasa Indonesia, ketemu minggu depan kelas F, mulai dari kata depan sampai selesai ya. Saya kira cukup memberi manfaat ya bagi kita ya. Jadi tahu toh, oh sebetulnya ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas